ke Kota Tua. Halo semuanya, saat ini kami sudah sampai di Kota Tua. Halo guys. Jadi hari ini kita semua lagi ada di Kota Tua. Dan saat ini kita sedang berada di depan Museum Wayang. Mantap. Jadi nanti ikutin keseruan kita ya buat mengeksplor museum-museum yang ada di Kota Tua. Yoi, yuk, Gram. Ayo, ayo, ayo. Halo, jadi kita udah sampai di Museum Wayang. Di Museum Wayang ini, aku melihat berbagai jenis wayang dari seluruh Indonesia, seperti wayang kulit dan wayang golek. Ternyata, wayang bukan cuma hiburan, tapi juga digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan cerita budaya sejak zaman dulu. Menariknya lagi, koleksi di Museum Wayang ini tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga ada dari berbagai negara lain. Ini menunjukkan kalau seni wayang dan boneka memiliki nilai budaya yang mendunia. Wayang kulit Yogyakarta, yaitu Antasena, Antareja, dan Gatotkaca. Wayang kulit Yogyakarta diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan tokoh wayang Arjuna yang dikenal dengan nama Kanjeng Kial Jayaningrum. Bentuk dari ciri wayang kulit Yogyakarta berbentuk seperti orang menari atau berdiri dan mempunyai gradasi warna yang khas dalam sunggingannya. Lalu, ada wayang kulit Banyumas, yaitu Rama, Lesmana, dan Wibiksana. Wayang kulit Banyumas mendapatkan pengaruh serta memiliki tatanan atau pakem wayang dari Surakarta dan Yogyakarta. Wayang ini memiliki ciri khas bentuk dan gaya sunggingannya. Ciri khas lainnya yaitu terdapat pada tokoh wayang Bawor yang memiliki sifat terbuka dan terus tenang yang sering dikenal sebagai identitas masyarakat Banyumas. Di bagian ini, aku melihat alat-alat musik yang digunakan dalam pertunjukan wayang, yaitu gamelan. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen seperti gong, kendang, dan saron yang dimainkan secara bersama-sama. Oke, jadi saat ini kita ada di Museum Wayang dan di sini kita bisa melihat beberapa banyak wayang kulit dari daerah-daerah. Di sini ada wayang kulit Madya Surakarta yang diciptakan oleh Mangkunegara IV sebagai penyambung cerita wayang Purwa dengan wayang gedok. Dan selanjutnya di sini ada wayang kulit gedok. Wayang kulit gedok adalah jenis pementasan wayang kulit yang tidak mengisahkan cerita Ramayana atau Mahabharata, tapi mengambil cerita kisah Raden Panji hingga wayang gedok sering disebut juga wayang Panji. Selanjutnya ada wayang ukur dari Yogyakarta. Wayang ukur ini merupakan pementasan wayang yang digagas oleh Ki Sukasman, sebuah gagasan menyimpang dari pementasan wayang kulit pada umumnya. Selanjutnya ada wayang kulit dari Kadung Surakarta. Wayang kulit Kadung Surakarta merupakan wayang dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran normal. Lihat guys, jadi ukurannya dia lebih besar dari wayang-wayang pada umumnya. Yang terakhir ada wayang kulit dari Palembang, yang merupakan pusat peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Ternyata mengenal adanya wayang kulit Purwa dengan cerita Ramayana dan Mahabharata dengan menggunakan bahasa Melayu Palembang.
Di bagian ini, aku melihat berbagai koleksi topeng yang digunakan dalam pertunjukan tradisional. Setiap topeng memiliki bentuk dan warna yang berbeda, yang melambangkan karakter tertentu. Misalnya, ada topeng dengan wajah halus yang menggambarkan tokoh baik, dan ada juga yang terlihat tegas atau menyeramkan untuk tokoh jahat. Di sini kita bisa melihat alat-alat batu yang digunakan oleh manusia pada zaman prasejarah. Alat-alat ini dibuat secara sederhana tetapi memiliki fungsi penting untuk kehidupan sehari-hari, seperti berburu, memotong, dan bertahan hidup. Di bagian ini kita dapat melihat prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang pernah berdiri di wilayah Jawa Barat. Prasasti-prasasti dari Tarumanegara umumnya menceritakan tentang Raja Purnawarman yang dikenal sebagai raja besar pada masa itu. Tulisan pada prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Adalah lukisan Petrus Albertus van der Paar, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lukisan ini menunjukkan kekuasaan dan status penting pada masa kolonial. Ini jadi kita sedang berada di Museum Fathahillah, tapi ini di bagian luarnya, di bagian belakangnya. Di sini ada Rika, ada Iki, ada Jaki, dan ada dua teman kita yang berhalangan hadir, yaitu Marwa dan Medi. Di sini tempatnya benar-benar kayak gimana tempatnya menurut kalian? Oh, amat keren dan ada shotgun. Bagus, ada shotgun tadi kita lihat, ada shotgun, itu yang paling kita menarik. Oke. Guys, sekarang kita mau melihat penjara bawah tanah. Ini adalah penjara bawah tanah. Tempat ini dulunya digunakan untuk menahan para tahanan dalam kondisi yang sangat sempit, gelap, dan minim udara. Oke guys, jadi hari ini kita udah mengeksplor beberapa museum dan saatnya untuk Closing. Kita udah selesai. Keren banget. Sangat amat sulit guys ya perjalanan kita kali ini. Seru banget. Dari Museum Fathahillah, wayang juga, apalagi tadi shotgun. Secara juga ada sebuah lemari apa? Lemari buat kayak buku gitu. Iya, lemari buku. Itu ada 14 lambang. Wah, situ ada kayak apa dari apa sih VOC itu? Aduh, lupa juga saya. Tapi yang penting kita mengetahui beberapa lah ilmu juga. Dimana museum itu bukan sebuah tempat untuk seni atau hiburan juga. Ya. Oke, makasih guys. Thank you for watching. Bye. Fotoan depannya, Mat. Ada. Ayo. Ini pendek banget. Guys, jadi demi jangan no kan. Oke guys, jadi kita hari ini udah mengeksplor beberapa museum. Wow. Dengar deh.